Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reski Febi Kartika Putri dari kelas SI 104 dengan NIM 2401010101182. Eee, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Teknologi pada Bidang Bisnis, dari Industri 1.0 hingga Industri 5.0. Oke. eee Presentasi ini membahas bagaimana teknologi mengubah cara bisnis beroperasi pada masa ke masa hingga era modern saat ini. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Setiap revolusi industri membawa perubahan besar dalam proses produksi, manajemen, distribusi, hingga strategi pemasaran. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan lebih mudah bertahan dan bersaing di pasar global. Nah, saat ini teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan menjadi suatu kebutuhan utama dalam operasional bisnis modern. Nah, di slide berikutnya kita membahas mengenai pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Dampak utamanya yaitu transformasi sistem produksi, kemudian perubahan struktur tenaga kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi global, dan yang terakhir perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, revolusi industri ini dapat mengubah cara manusia bekerja, berbisnis, dan memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kita membahas mengenai industri 1.0 atau mekanisasi. Jadi pada abad ke-18, uh, industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 dan ditandai dengan penggunaan mesin uap sebagai sumber tenaga utama. Nah, sebelumnya produksi dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia dan hewan. Dengan hadirnya mesin uap, proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu dampak pada bisnis, uh, antara lain munculnya pabrik sebagai pusat produksi, kemudian produksi massal uh, pertama kali terjadi, dan produksi uh, biaya produksi semakin menurun dan distribusi meningkat. Jadi mesin uap menjadi fondasi awal industrialisasi modern. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai industri 2.0, yaitu elektrifikasi, di mana industri 2.0 berkembang pada akhir abad ke-19 dengan ditemukannya listrik dan sistem jalur perakitan atau assembly line. Nah, penggunaan listrik ini memungkinkan mesin bekerja lebih stabil dan efisien. Jadi, assembly line ini memungkinkan produksi dilakukan secara berurutan dan cepat. Dampak yang ditimbulkan bagi bisnis yaitu produksi lebih cepat dan efisien. Jadi standarisasi kualitas produk, kemudian harga produk yang lebih terjangkau. Nah, berikutnya kita masuk ke industri 3.0, di mana yaitu digitalisasi. Nah, abad ke-20 pada periode tahun 1970-an. Nah, dengan hadirnya komputer dan teknologi digital,
digunakan untuk mengontrol mesin produksi dan mengelola data bisnis. Ota- ot- Otomatisasi mulai menggantikan pekerjaan manual yang berulang. Nah, dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya sistem informasi manajemen, pengurangan kesalahan manusia, kemudian efisiensi operasional meningkat, dan digitalisasi menjadi dasar dari sistem bisnis modern yang kita gunakan saat ini. Nah, berikutnya kita membahas mengenai industri 4.0 atau smart industry, di mana industri 4.0 ini dikenal sebagai era digital dan otomatisasi cerdas. Teknologi utama yang digunakan meliputi Internet of Things atau uh, sorry, Artificial Intelligence atau AI, kemudian Big Data Analytics, Computing. Nah, mesin dan sistem dapat saling terhubung serta bertukar data secara real time. Dampaknya munculnya smart factory, terus kemudian e-commerce berkembang pesat, dan adanya digital marketing berbasis data pelanggan. Nah, industri 4.0 ini mengintegrasikan dunia fisik dan digital secara menyeluruh. Oke, next kita masuk ke pembahasan industri 5.0, di mana yaitu kolaborasi antara manusia dan mesin. Nah, industri 5.0 ini merupakan konsep terbaru yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Berbeda dengan industri 4.0 yang fokus pada otomatisasi, industri 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Fokus utamanya meliputi kolaborasi manusia dengan robot, personalisasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga industri 5.0 ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Oke, berikutnya kita membahas mengenai teknologi kunci industri atau uh, 5.0. Beberapa teknologi utama yang mendukung industri 5.0 antara lain yaitu uh, artificial intelligence dan machine learning atau analisis dan prediksi data. Kemudian kolaboratif robot atau cobots yang membantu pekerjaan manusia. Kemudian digital twin atau stimulasi digital proses bisnis. Dan yang terakhir XR atau extended reality, pelatihan dan simulasi virtual. Nah, teknologi ini meningkat efisiensi sekaligus kualitas kerja manusia. Oke, kita masuk ke dampak terhadap bisnis modern. Perkembangan teknologi memberikan berbagai dampak bisnis modern, antara lain personalisasi produk dan layanan, otomatisasi pelayanan pelanggan, chatbot atau AI, pengambilan keputusan berbasis data atau data driven, model bisnis digital atau platform dan marketplace. Teknologi memungkinkan bisnis memahami pelanggan secara lebih akurat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh penerapan di bisnis. Nah, contoh penerapan teknologi dalam bisnis saat ini meliputi e-commerce atau transaksi online dan global market. Kemudian fintech, pembayaran digital dan layanan keuangan. Kemudian smart manufacturing atau produksi otomatis berbasis data. Dan terakhir digital marketing, iklan berbasis perilaku konsumen. Nah, data membantu strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Adapun tantangan era industri 5.0, di mana yaitu tantangan utamanya kesiapan SDM menghadapi teknologi baru, keamanan data dan privasi pelanggan, etika penggunaan AI, kesenjangan digital antar wilayah. Transformasi digital harus diimbangi dengan kesiapan manusia. Nah, apa aja sih peluang bisnis dari masa depan?
yaitu peluang yang berkembang yaitu startup teknologi berbasis AI dan data, kemudian software house dan pengembangan aplikasi, kemudian AI service atau automation solution, dan yang terakhir smart logistik dan supply chain digital. Jadi teknologi ini membuka peluang usaha baru yang inovatif. Nah, dari semua pembahasan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah yaitu pertama, revolusi industri berkembang dari mekanisme hingga kolaborasi manusia dan teknologi. Teknologi menjadi faktor utama keberhasilan bisnis modern. Dan yang ketiga, perusahaan harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada teknologi. Yang terakhir, masa depan bisnis bergantung pada kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak. Oke, berikut ada beberapa referensi. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan selamat malam.